Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak kelas 4 yang berbahagia, kita pada hari ini bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran jarak jauh pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Semoga kalian senantiasa sehat walafiat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran dari rumah. Anak-anak yang berbahagia, mari kita buka pembelajaran dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baiklah, untuk pagi hari ini kita akan mempelajari pelajaran ketujuh, beriman kepada malaikat Allah. Dan untuk kesempatan kali ini kita akan mempelajari lebih jauh subtema makna beriman kepada malaikat Allah. Anak-anak yang berbahagia, adapun tujuan pembelajaran adalah guna siswa-siswi bisa memahami makna beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak yang berbahagia, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 285. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Artinya, semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Anak-anak, ayat di atas sangat jelas menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang yang beriman itu pasti beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, dan kepada rasul-rasulnya. Coba kamu perhatikan, adakah hubungannya dengan rukun iman ayat di atas itu? Tentu ada, yaitu kaitannya dengan rukun iman. Ada berapa rukun iman itu? Ada 6. Di sini disebutkan billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Ada iman kepada Allah, malaikat, kitab, dan rasul. Dan untuk kali ini kita akan membahas tentang iman, makna iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya perlu kita ketahui bersama apa iman itu. Iman, anak-anak yang berbahagia, secara bahasa artinya mempercayai atau meyakini. Dan dapat dijelaskan lebih jauh bahwa iman itu ialah mempercayai dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan mempraktekannya dengan amal perbuatan. Itu definisi daripada iman. Adapun malaikat, apa malaikat itu? Malaikat itu secara bahasa artinya utusan. Dan dapat dijelaskan lebih jauh, pengertian malaikat adalah makhluk Allah yang gaib, memiliki sifat dan tugas tertentu yang berbeda dengan lainnya.
Anak-anak yang berbahagia, itu definisi dari iman dan malaikat. Sehingga bila digabung, apa makna beriman kepada malaikat itu? Yaitu meyakini, mempercayai bahwa malaikat-malaikat Allah itu ada dan ia merupakan makhluk gaib yang memiliki sifat-sifat dan tugas-tugas khusus yang berbeda dengan makhluk yang lainnya. Anak-anak yang berbahagia, sehingga kalau kita simpulkan, ada beberapa makna beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Yang pertama, kita meyakini bahwa malaikat itu ada, mesti tidak dapat dilihat. Sehingga orang beriman pasti meyakininya karena ia termasuk makhluk gaib. Sebenarnya enggak hanya malaikat yang makhluk gaib itu. Ada setan, ada juga jin, yang keduanya juga makhluk gaib. Kemudian yang kedua, meyakini bahwa malaikat itu makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga malaikat tidak layak dan tidak boleh disembah. Malaikat seperti makhluk-makhluk yang lain, walaupun memang memiliki perbedaan dengan makhluk lainnya. Kemudian yang ketiga, meyakini bahwa malaikat itu memiliki sifat-sifat khusus dan tugas-tugas khusus. Apa sifat-sifat malaikat itu? Coba kamu perhatikan. Yang pertama, taat dan patuh. Malaikat itu senantiasa mematuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang diperintahkan pasti dikerjakan. Malaikat tidak bisa menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat tidak memiliki kekuatan menolak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia adalah makhluk yang patuh. Kemudian yang kedua, bahwa malaikat itu tidak mati sampai datangnya hari kiamat. Lain dengan manusia, kalau manusia ada hidup, ada mati. Sedangkan malaikat tidak mati kecuali nanti manakala yaumul kiamah, manakala kiamat tiba, di mana seluruh makhluk akan mati, termasuk di dalamnya adalah malaikat. Kemudian ketiga, sifat yang ketiga, malaikat diciptakan dari cahaya, berbeda dengan manusia. Kalau manusia itu diciptakan dari tanah, berbeda dengan jin atau setan, karena setan dan jin diciptakan dari api. Kemudian yang selanjutnya, sifat yang keempat daripada malaikat, bahwa malaikat tidak berjenis kelamin. Kalau manusia ada laki-laki, ada perempuan. Malaikat tidak mengenal jenis kelamin karena memang mereka tidak berjenis kelamin selayaknya manusia. Kemudian yang kelima, malaikat tidak memiliki hawa nafsu. Sehingga apa? Sehingga malaikat tidak makan, tidak minum, tidak memiliki ketertarikan dengan lawan jenis karena memang tidak ada lawan jenis ya, karena sejenis, karena tidak berjenis kelamin. Jadi intinya malaikat tidak memiliki keinginan, berbeda dengan manusia. Kalau manusia itu memiliki hawa nafsu, memiliki banyak keinginan. Kemudian yang keenam, seperti yang sudah disinggung bahwa malaikat termasuk makhluk gaib.
Apa makhluk gaib itu? Makhluk gaib itu makhluk yang tidak bisa disentuh oleh panca indera, yang tidak tersentuh oleh panca indera, tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, tidak bisa diraba, tidak bisa disentuh, dan tidak bisa dirasakan. Berbeda dengan jin, berbeda dengan manusia. Kemudian yang ketujuh, malaikat memiliki tugas-tugas tertentu. Untuk tugas-tugas ini nanti akan dijelaskan secara khusus dalam subtema berikutnya. Anak-anak yang berbahagia, itulah sedikit makna beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah, selanjutnya kalian kerjakan lembar kerja siswa. Ada 5 soal yang wajib kamu tulis dan kamu kamu isi jawabannya. Yang pertama, apa iman itu? 2. Siapa malaikat itu? 3. Apa arti iman kepada malaikat Allah? 4. Coba jelaskan makna beriman kepada malaikat Allah. 5. Coba sebutkan 3 saja sifat-sifat malaikat yang membedakannya dengan makhluk lainnya. Demikian pembelajaran pada kali ini. Mari kita sama-sama tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.